Iya, terkejut saudara. Dia pikir saya ini dukun kok bisa tahu. Nah, enggak, saya pendeta. Saudara, sampai tadi ini dia masih SMS saya. Besok dia janji karena saya mau ke Jakarta, sudah lama nggak ketemu. Besok dia mau jemput saya untuk ketemu. Saya nggak pernah ngajak dia ngomong soal agama, soal Tuhan, tidak. Tapi hampir tiap SMS kontak dia pasti tanya tentang kehidupan ini. Bagaimana masa depan, bagaimana keluarga, bagaimana semua. Saya ngomong firman Tuhan, apa yang dia butuhkan. Jadi baru 3 kali kalau besok ketemu. Mei itu, lalu pada bulan Juni saya ketemu, ini belum pernah ketemu lagi. Jadi ayo kita pimpin orang. Kalau kita ini bintang-bintang yang percaya, saudara, pasti orang akan ngikuti arah mana bintang itu ada. Amin. Maka itu guru-guru, para karyawan, saudara pegawai, ibu rumah tangga, pengusaha, setiap kali kita ketemu orang, miliki kerinduan untuk mimpin orang itu pada kebenaran. Ada satu kerinduan yang besar sekali dalam hidup kita. Nah, itulah satu-satunya penilaian yang surga beri buat kita. Tidak yang lain. Bagaimana kita bisa terlibat. Bagian yang terakhir dari firman ini. Lalu bagaimana kita bisa mencapai semuanya itu? Ya, gampang sekali. Nggak susah, saudara. Nggak susah. Matius 5 ayat yang ke-9. Matius 5 ayat yang ke-9. Sederhana sekali dalam hidup ini. Kapan kita disebut anak-anak Bapa di surga? Dan hebatnya, saudara, inilah satu-satunya ayat dalam seluruh Alkitab yang memberi kriteria atau definisi atau tanda-tanda atau ciri-ciri siapa anak Bapa di surga itu. Saya ulangi, inilah satu-satunya ayat dalam seluruh Alkitab yang memberitahukan kita kapan kita disebut anak-anak Bapa di surga. Apa tandanya? Apa kriterianya? Apa ciri-cirinya? Apa yang saudara baca? Kalau kita bagaimana? Membawa damai. Sederhana. Bukan bilang kalau kamu berkhotbah, bukan kalau kamu baca ayat, bukan kalau kamu begini berdoa. Tidak. Membawa damai. Ingat, hanya ada satu pribadi di seluruh alam raya ini yang menamakan diri akulah Raja Damai. Siapa dia? Tuhan Yesus. Enggak ada yang lain. Nah, kalau kita anak-anaknya Raja Damai, lalu hobinya bertengkar terus, damai apaan itu? Ngerti? Mana damainya? Berarti di dunia ini tidak ada yang bisa membawa damai kecuali gereja Tuhan. Betul atau tidak ada? Karena hanya satu tanda, satu kriteria kapan kita disebut anak-anak Bapa di surga. Bukan waktu saudara pakai kalung salib 1 meter, orang malah lari. Betul enggak? Bukan. Tapi kalau kita membawa damai, maka itu dengarkan ini. Mengapa iblis selalu buat permusuhan? Betul tidak? Berapa banyak kali iblis buat kita marah, tersinggung, jengkel? Karena iblis ingin meniadakan kriteria membawa damai. Gampanglah, balik saja. Apa lawan katanya membawa damai? Apa? Buat kekacauan, betul. Cari musuh, cari masalah. Maka itu saudara, hanya satu saja yang iblis buat. Kita tahu, iblis gak bisa menghalangi kita mau beribadah. Betul gak? Karena itu keharusan. Iblis yang akan menghalangi kita cuma satu, membawa damai. Gampang sekali kita dibuat tersinggung, marah, dendam, iri hati. Maka itu saya kaget pertama kali datang ke Papua, satu-satunya provinsi di Indonesia yang punya istilah sumbu pendek, itu cuma Papua. Tahu-tahu sumbu pendek? Nah, orang yang cepat emosi. Kalau orang Jawa sumbunya panjang. Nah, maka itu kita harus sadar
untuk bisa memimpin orang ke dalam kepada kebenaran seperti bintang-bintang yang bercahaya. Saudara, cuma satu, bawalah damai kemanapun kita pergi. Bawalah damai kemanapun kita pergi. Siap untuk itu? Ya, jangan cari musuh, jangan cari masalah. Kalau ada orang cari masalah, ada orang cari musuh, saudara hadapi dengan baik. Sabar-sabar dulu, ayo kita makan dulu. Kalau mulutnya ada isinya pasti nggak jadi marah. Katakan amin, cepat. Maka itu kalau ada orang marah, cepat ajak makan. Udah jangan lama, ayo makan dulu, makan. Pasti dia akan diam. Gampang bukan? Maka itu lihat seluruh kehidupan Tuhan Yesus. Saudara baca di Alkitab. Setelah Tuhan Yesus kerjakan apa saja, pasti dia ngajak makan. Ayo makan. Dan itu luar biasa. Jadi bawalah damai kemana saja, maka dunia akan melihat Yesus lewat kita. Nah, itulah isi kerajaan surga. Roma 14 ayat 17. Sebab kerajaan Tuhan bukanlah soal apa dan apa, makanan, minuman, tetapi soal apa? Kebenaran. 1, 2 apa? Damai, sejahtera. 3 apa? Sukacita oleh Roh Kudus. Ya sudah, ini kerajaan surga. Siapa kebenaran itu? Kembali lagi, Tuhan Yesus. Damai, sejahtera, kembali Tuhan Yesus. Sukacita karena Roh Kudus. Jadi dari pagi kita bangun, walaupun ada masalah hari itu, walaupun hutang banyak belum bisa dibayar hari itu, nggak apa-apa. Kalau memang nggak ada duit nggak usah panik. Ya udah, mau didenda karena bunganya ya nggak apa-apa, mau apa lagi. Jangan nyalakan istri, jangan nyalakan suami, jangan nyalakan orang-orang lain. Seringkali kalau itu terjadi, kita suka cari masalah. Buatlah semuanya dalam keadaan damai. Katakan amin. Semua dalam keadaan damai. Maka itu bertobat hari ini. Siapa yang masih punya hobi sampai hari ini, tiap kali bangun pagi pasti cari ribut, hari ini bertobat. Buatlah semua dalam keadaan damai sejahtera. Karena kalau semua dalam keadaan damai sejahtera, hidup itu enak sekali. Katakan amin. Ada sejahtera, ada sukacita. Pagi-pagi bangun, kita cari damai itu dulu. Persiapkan hati dan sebaik-baiknya. Jadi yang hobinya marah bertobat hari ini. Memang saya pernah ketemu ada orang, ya kalau nggak marah itu nggak enak katanya. Wah, kurang ajar betul tuh orang. Hari ini bertobat. Ya, amin yang mana bu? Yang marah atau yang bertobat? Oh, yang mana? Ya. Bener, ada orang hobinya marah, saya sampai heran. Hobi kok marah? Buatlah semua damai sejahtera. Kalau orang ketemu kita, orang akan lihat kemuliaan Tuhan. Saudara, waktu pertengahan Juli lalu kami ada di Nusa Kambangan. Ya, ternyata setelah sekian waktu saya nggak ke sana, ternyata di Nusa Kambangan ada penjara baru. Diberi nama SMS. Saya pikir apa itu SMS? Ternyata bukan SMS handphone. Itu singkatan dari bahasa Inggris Super Maximum Security. Jadi khusus. Itu semua terpidana mati di situ. Wah, kaget juga. Masuk harus lewat 4 pintu. Di pintu pertama ada satu foto besar sekali. Dari jauh sudah kelihatan. Ditulis harus diperhatikan. Ini narapidana yang paling berbahaya. Saya lihat namanya, orang terkenal, Gunawan Santoso. Kalau saya pernah dengar, dia itu pembunuh mertuanya sendiri. Ya, direktur Asabah. Dia pernah lari 2 kali, lolos dari penjara bisa lolos. Orangnya nekat. Waktu saya lihat fotonya, serem sekali. Tapi waktu kami masuk, ternyata dia sudah berubah. Nah, ada satu pengusaha bersama saya, kita lihat foto itu, ngeri sekali. Tapi begitu kami ketemu, ternyata dia sudah bertobat. Waktu ibadah dia memberi kesaksian yang luar biasa kesaksian. Bagaimana hidupnya dia jumpa Tuhan, dirubah Tuhan. Dan dia sudah minta maaf kepada keluarga mertuanya, kepada istrinya. Bahkan dia juga yang membunuh 2 kolonel yang menjaga direktur Asabah itu, mertuanya dibunuh juga. Jadi yang mati hari itu 3 orang. Kejam sekali orang.